Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Ada 554 warga negara Indonesia bermasalah online scam di wilayah konflik bersenjata di Myawaddy, Myanmar. Saat ini sudah berhasil dievakuasi. Nah, hari ini mereka semua dijadwalkan tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan informasi terakhir dari ratusan orang yang terlibat dalam online scam ini sudah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, pemirsa. Totalnya kurang lebih hari ini ada 400 warga negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO eksploitasi online scam di Myawaddy, Myanmar sudah berhasil dikeluarkan dari wilayah konflik. Berhasilnya upaya ini itu sudah berlangsung sejak hari Senin kemarin, dinyatakan sudah berhasil tanggal 17 bulan 3 2025. Ini adalah situasi terkini bagaimana proses pemulangan 554 WNI korban online scam dari Myanmar sudah tiba di Indonesia. Seluruhnya disambut oleh banyak pihak dan ini merupakan kerjasama dari pemerintah Indonesia, dibantu juga dengan respon positif dari pemerintah Myanmar. Tadi juga Anda saksikan ada bagian dari Interpol juga ikut ambil alih dalam upaya pemulangan ratusan WNI korban online scam ini. Kita lihat pemulangan ini pemirsa langsung disambut oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Ada Sugiono. Kemudian juga ada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Indonesia, Budi Gunawan, hadir di Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk menerima 554 WNI korban online scam yang berhasil dipulangkan ke Indonesia hari ini. Upaya pemulangan ratusan WNI korban TPPO ini sudah melalui proses yang panjang, pemirsa. Sebelumnya sudah ada 20 orang yang berhasil dipulangkan juga ke Indonesia. Dan kita lihat juga di sini ada Bima Arya ikut hadir. Wakil Menteri Dalam Negeri Indonesia langsung juga menyambut kepulangan 554 WNI korban online scam dari Myanmar. Kemudian pemirsa, kalau kita melihat kasusnya, ini dari perjalanan yang panjang dan kalau menilik datanya memang jumlah korban TPPO yang berasal dari warga negara Indonesia di berbagai negara itu banyak sekali, ada 6.800 WNI yang diduga terlibat TPPO di luar negeri, tapi di Myanmar saja angkanya mencapai lebih dari 500 warga negara Indonesia. Untuk informasi terkini dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, saya akan sapa ada rekan Arbida Dono Sumito di sana. Arbida, selamat pagi Arbida. Jadi bagaimana sebenarnya proses pemulangan ini? Kemudian bisa disambut oleh banyak pejabat publik di sana, Arbida? Halo, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar? Baik, terkait dengan proses pemulangan pada pagi hari ini, tetapi akan terbagi menjadi dua gelombang, di mana sebelumnya diberitakan bahwa ada 554, kurang lebih 554 WNI korban tindak pidana perdagangan orang dalam sektor online scam di kawasan Myanmar, di mana dua gelombang tersebut. Jadi hari ini informasinya adalah sekitar 200 atau 400, kemudian nanti sisanya akan dipulangkan ke Indonesia di hari Rabu pada 19 Maret 2025. Tentu saja ini merupakan proses yang sangat panjang yang dilakukan oleh Kemlu dengan beberapa sektor terkait begitu, di mana ini untuk memulangkan seluruh warga negara Indonesia yang menjadi korban TPPO dalam sektor online scam, di mana dari pihak Kemlu sendiri ini menyebutkan tidak akan memulangkan seluruhnya tanpa ada yang tersisa begitu, di mana sejumlah kendala pun ini dihadapi, di antaranya seperti terbatasnya data WNI yang ada di sana, kemudian daerah-daerah yang rawan, karena kita ketahui pemirsa bahwa Myawaddy di Myanmar ini merupakan daerah yang rawan konflik, kemudian dikuasai oleh kelompok bersenjata. Dan terkait dengan
sepanjang tahun 2025 ini pun sendiri selain hari ini dan hari besok pemulangan pada Februari lalu di mana ada 2 gelombang, yakni 21 Februari sudah memulangkan 46 WNI, kemudian di 28 Februari sudah memulangkan 84 WNI begitu. Dan Menlu bersama dengan KBRI Yangon pun juga pada 23 Februari lalu ini sebelum memulangkan ratusan WNI ini sudah berada di Mae Sot di wilayah Thailand ini sejak 23 Februari, dan sudah terjadi upaya kontak yang intensif begitu ya dengan pihak otoritas Myanmar dan Thailand di dalam memulangkan ratusan WNI yang menjadi korban PBTU ini sendiri, di mana kita ketahui bahwa PBB pun Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat ratusan ribu orang diperdagangkan di beberapa negara di Asia, salah satunya Myanmar, dan salah satu negara yang mana yang menjadi pekerja di Myanmar yang menjadi korban adalah Indonesia begitu. Di mana online scam ini merupakan penipuan untuk menipu korbannya secara online pemirsa untuk menggasak uang mereka, dan ini juga masuk ke dalam ranah tidak dapat perdagangan orang. Dan untuk sejumlah pihak pun hadir pada pagi hari ini untuk menyambut begitu ya warga negara yang dipulangkan dari Myanmar seperti Menko Polhukam Budi Gunawan, kemudian ada Menteri Luar Negeri Sugiono, kemudian ada Dubes Indonesia untuk Thailand, kemudian ada BB2NI, lalu ada Menteri Imigrasi, kemudian pihak-pihak yang lainnya seperti KBS Krim pun juga hadir pada hari ini. Saudara, juga untuk 400-an WNI yang dipulangkan pada hari ini terdiri dari 313 laki-laki dan 87 perempuan yang akan dipulangkan, kemudian sisanya mungkin sekitar 154 WNI ini masih akan dipulangkan pada hari besok Rabu 19 Maret 2025. Awak media pun ini juga sudah hadir di sini untuk menanti begitu perhatikan pada hari ini dari pihak Kementerian Luar Negeri maupun juga Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan setelah hari ini berhasil memulangkan ratusan WNI dan Myanmar begitu. Mungkin demikian dapat kami sampaikan, kembali ke studio. WNI dugaan korban TPPU ini sudah dipulangkan atau apakah ada data terkini? Baik, untuk WNI ini memang menurut informasi yang kami dapat sudah dipulangkan dan tadi berangkat atau terbang dari Thailand menuju ke Indonesia itu tiba di jam 9 ini tadi pemirsa, dan untuk sisanya nanti akan dipulangkan begitu di Indonesia pada hari Rabu 19 Maret 2025. Jadi sementara informasi yang kami dapatkan seperti itu terkait dengan kepulangan WNI dan terkait dengan bagaimana nanti proses dipulangkan ke daerah masing-masing, nanti kami akan tayangkan ketika nanti dalam konferensi tersebut. Baik, Arbida, apakah ada pernyataan resmi yang sudah disampaikan dari pihak pemerintah atau pejabat yang ada di sana saat ini, Arbida? Baik, terkait dengan keterangan resmi, memang sampai pagi hari ini kami belum menerima keterangan resmi dari pihak pemerintah ataupun dari pihak Kementerian Luar Negeri begitu, karena nanti konferensi pers akan dilakukan setelah penyambutan atau setelah menyambut kepulangan dari ratusan WNI tersebut, dan kami pun awak media di sini masih terus menunggu terkait dengan konferensi pers tersebut pada hari ini. Namun yang pasti adalah kepulangan hari ini, jadi nanti dalam arti tibanya WNI di Indonesia ini akan langsung disambut oleh sejumlah kementerian yang tadi saya sebutkan, ada Menlu, kemudian ada Menko Polhukam, lalu ada Kabar Eskrim, lalu ada Menteri Imigrasi, dan lain sebagainya. Begitu. Arbida, dari 400 WNI korban online scam ini sesudah berhasil tiba di Indonesia, apakah mereka juga akan langsung dikirimkan kembali ke kampung halaman masing-masing? Baik, terkait dengan apakah nantinya para WNI ini akan langsung dipulangkan ke tempat masing-masing, dan kami sampai saat ini belum mendapatkan informasi. Namun yang jelas adalah mereka akan dipulangkan terlebih dahulu, dalam arti mereka akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta terlebih dahulu
Kemudian nanti terkait dengan apakah akan langsung dipulangkan hari ini, kami belum tahu. Namun memang yang paling pasti adalah mereka akan kembali ke rumah masing-masing. Namun untuk kapan ya, apakah hari ini ataupun besok atau tergantung dengan jadwal gelombang itu kami masih belum mengetahui. Dan itu nanti akan kami langsung tanyakan kepada pihak dari luar negeri begitu yang hari ini sudah hadir akan melakukan konferensi pers pada pagi hari ini. Oke. Arbida, apakah ada informasi soal setelah berhasil dipulangkan mungkin ada screening kesehatan yang dilakukan atau ada pembinaan juga yang mungkin saja bisa diterima oleh 400 WNI korban online scam ini, Arbida? Baik, terkait dengan hal tersebut, kemungkinan besar akan dilakukan begitu ya, karena ini pemulangan WNI dari luar negeri dan tentunya dari pihak pemerintah Indonesia sendiri juga kemungkinan akan melakukan kesehatan begitu untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatan mereka setelah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di dalam sektor online scam di wilayah konflik begitu di Myanmar, Myanmar. Dan tentunya terkait dengan cek kesehatan tersebut atau ada screening yang lainnya pun juga nanti akan kami informasikan kembali kepada Anda pemirsa terkait dengan hal tersebut. Begitu. Oke. Arbida, bagaimana dengan pengusutan dari tindakan TPPO ini, tindak pidana perdagangan orang yang ada di Myanmar ini? Apa update terkininya? Baik, boleh. Halo? Arbida, apakah ada update soal pengusutan TPPO di Myanmar ini yang mungkin saja sudah dilakukan oleh Interpol, pihak kepolisian saat ini? Terkait dengan update dari TPPO terkait dengan Interpol ini tentu saja pemerintah akan terus mengusahakan begitu ya untuk kepulangan dari WNI yang atau menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang ini khususnya yang ada di Myanmar yang diketahui memang ini adalah berjumlah ratusan hingga 500 orang yang bekerja di dalam sektor ini di Myanmar begitu. Dan pemirsa sebentar lagi sepertinya ini adalah kehadiran dari WNI yang akan tiba di hall gedung VIP di Terminal 3. Baik, terkait dengan Baik, Arbida, nanti akan kami update lagi informasi terkini dari Anda. Terima kasih Arbida Dono Sumito untuk laporan Anda langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Jadi pemirsa, kami update sekali lagi jumlah warga negara Indonesia korban online scam dari Myanmar yang sudah tiba di tanah air berjumlah 400 orang WNI dan mereka ini semuanya sudah melalui proses screening kesehatan dan sudah ada proses dari National Referral Mechanism. Kemudian mereka sudah berangkat melalui jalur darat dari Myanmar selama 9 jam menggunakan 9 buah bus menuju ke Bandara Don Mueang di Bangkok. Dan akhirnya sudah tiba dengan menggunakan pesawat charter ke tanah air pagi hari ini pukul 9.20 waktu Indonesia Barat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Langsung diterima oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Ini adalah 400 warga negara Indonesia korban online scam dari Myanmar yang sudah berhasil dipulangkan kembali ke tanah air. Mau turunin dikit, turunin dikit, mau turunin tripod dikit. Pemirsa, demikian breaking news Metro TV kali ini. Nanti informasi terkini seputar pemulangan korban online scam dari Myanmar ke Indonesia akan kami hadirkan di program lain di Metro TV. Sampai jumpa. Download Metro TV Extend sekarang.